Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai wakaf sebetulnya ya. Wakaf kaitannya dengan riba. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berkumpul. Salah satu di antara para sahabat itu Abu Thalhah namanya. Nah pada saat itu turunlah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanal biru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum akan sampai pada kebajikan yang sempurna seseorang sebelum dia infakkan, sebelum dia sedekahkan harta yang paling dicintainya, mimma tuhibbun, dari semua yang dia cintainya. Nah ketika mendengar ayat ini turun, Abu Thalhah berkata pada Nabi, "Ya Rasul, saya punya satu kebun kurma di satu tempat," disebutnya. Nah, lalu Rasul melihat tempat itu, lalu dia berkata, "Saya belum pernah melihat kebun kurma yang sebagus ini." Lalu Abu Thalhah bertanya, "Lalu harus saya apakan?" Karena Allah SWT berfirman tadi itu, bahwa belum sampai pada kebajikan sempurna sampai seseorang menginfakkan semua yang dicintainya. Lalu Nabi mengatakan, "Kalau kau mau, peliharalah baik-baik kebun kurma ini, kamu sedekahkan, dan kemudian kamu ambil buahnya untuk menjadi jariyah." Nah inilah yang disebut sebagai wakaf. Jadi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa Bani Adam itu ketika meninggal semua tertinggal kecuali 3 hal, ya kan? Yang pertama adalah harta yang disedekahkan, dan yang dimaksud harta di sini adalah jariyah. Jadi sedekah itu ada sedekah biasa, ada sedekah jariyah. Dan yang kedua adalah pengetahuan yang diamalkan, itu juga menjadi jariyah. Dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah jadi ketika wakaf ini berlangsung, dan sejak itu menjadi tradisi di dalam kalangan muslim, bahwa harta itu kemudian diserahkan kepada Allah SWT, dan kemudian yang diambil adalah buahnya. Jadi Nabi mengatakan, tanamlah pokoknya dan ambil buahnya. Nah itulah sedekah jairah, wakaf. Nah jadi ketika wakaf itu ada, 2/3 dari Istanbul itu adalah wakaf. Al-Azhar, satu institusi pendidikan, itu wakafnya melebihi anggaran negara Mesir sesudah dia menjadi negara. Sebelumnya tidak ada negara. Islam itu tidak mengenal negara. Islam adalah pemerintahan tanpa negara dan perdagangan tanpa riba. Nah ketika modus modern ini masuk, semua wakaf-wakaf itu diambil alih, dinasionalisasi, dan kemudian sistem kesejahteraan muslim yang datang dari wakaf itu digantikan oleh sistem riba. Jadi Allah SWT berfirman, "Yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan." Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Yamhaqu riba wa yurbi shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah hari ini kita hidup membalik dari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu kita menyuburkan riba, dan karena itu sedekah mati. Ya kan? Di zaman tetua kita terbiasa orang bersedekah 5 hektar, 2 hektar sawah, 3 hektar kebun, dan seterusnya. Ini orang sejengkal tanah pun berpikir, karena harganya sudah berjuta-juta. Itu. Nah ini adalah akibat dari sistem riba. Dan karena itu kita harus memahami riba ini apa? Karena riba adalah persoalan yang sangat mendasar, yang hari ini sudah menjadi motif dan perilaku, cara berpikir kita, cara berperilaku kita. Bahkan Allah SWT sudah mengingatkan, ya kan, orang-orang yang makan riba, maka dia tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Dia akan seperti kerasukan setan karena penyakit gila. Jadi riba itu menyebabkan orang sakit jiwa. Fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit. Kenapa? Dzalika bi annahu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka mengatakan, orang-orang yang makan riba ini, riba dan dagang itu sama saja.
sakit jiwa kan? Allah SWT kemudian mengatakan wa halul bai' wa harama riba, aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Dan kita mengatakan riba dan dagang sama saja. Nah, itu yang disebut orang sakit jiwa. Ketika yang sesuatu tidak ada dibilang ada, sesuatu yang ada dibilang tidak ada. Gitu sih. Dagang yang halal dibilang sama dengan riba yang haram dibilang sama dengan dagang yang halal. Nah, ini perilaku umum hari ini. Ketika orang seolah berjual beli motor, berjual beli kerudung, berjual beli rumah, sebetulnya bukan jual beli, melainkan riba. Nah, jadi saya ingin menjelaskan riba itu apa? Riba itu maknanya secara ringkas adalah penambahan yang diharamkan. Karena ada penambahan yang tidak haram. Nah, penambahan itu ada dua. Ada penambahan yang sifatnya jumlah, yang disebut riba al-fadl, jadi penambahan yang dilarang. Dan yang kedua adalah penambahan waktu, yang kita sebut ditunda. Nah, waktu ditambah itu ditunda. Nah, itu yang disebut sebagai riba an-nasi'ah. Nah, jadi ada penundaan waktu yang halal, ada penundaan waktu yang haram. Nah, karena itu untuk tahu ada atau tidaknya riba, kita mesti melihat jenis transaksinya. Jadi kalau transaksi di mana penambahan boleh tapi tidak boleh ditunda, itu yang disebut sebagai jual beli. Ya, jadi kalau kita menjual sesuatu, kita beli 1.000, kita jual 1.500. Artinya kan ditambah, yang disebut mengambil untung. Tapi tidak boleh ditunda. Jual beli itu harus tunai, harus dibayar saat itu juga. Ya, kalau ditunda maka dia bukan jual beli, melainkan dia menjadi hutang. Nah, hutang maknanya adalah kalau menunda boleh. Saya hutang 1 liter beras, ditunda pembayarannya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, halal. Tapi begitu minta 1 liter ditambah 1 on, dia menjadi haram. Hutang 1 juta harus kembali 1 juta, walaupun kembalinya sepekan, 2 pekan, seminggu, setahun. Tidak boleh meminjamkan 1 juta minta kembali 1.100.000. Ada tambahan. Nah, riba pada hutang piutang yang demikian disebut riba al-fadl. Nah, jadi yang kedua. Yang ketiga adalah yang sebaliknya. Sudah ya, jual beli sama hutang piutang. Yang ketiga adalah yang dua-duanya boleh ditunda, boleh ditambah, yaitu sewa menyewa. Jadi kalau kita menyewakan mesin atau menyewakan rumah, menyewakan baju, ditunda, ya kan, dikembalikan sepekan kemudian, atau kontrak rumah 1 tahun kemudian, 1 bulan kemudian, dan ditambah dengan uang sewanya. Nah, jadi sewa boleh ditambah, boleh ditunda, tapi tidak semua benda halal disewakan. Ada yang tidak boleh disewakan, yaitu benda-benda yang sekali pakai habis. Karena kalau sewa menyewa kan tidak pindah pemilikan, disewakan sementara, ya kan? Karena itu tidak boleh benda yang sekali dimakan habis. Kalau benda yang dikonsumsi habis berarti pindah pemilikan, dihabiskan. Karena itu tidak boleh disewakan. Apa contohnya? Satu barang yang sekali dikonsumsi habis. Misalnya apa? Kalau mobil bisa dipakai bolak-balik, mesin juga begitu, kuda juga begitu, maka dia boleh disewakan. Tapi ada yang tidak bisa. Sekali pakai habis. Makanan, ya, makanan itu sekali dimakan habis, maka haram hukumnya menyewakan makanan. Begitu juga apalagi yang seperti makanan, uang. Nah, uang ini tidak boleh disewakan karena sekali kita belanjakan habis, pindah pemilikan, ya kan. Nah, tapi hari ini hampir semua kita terlibat dengan sewa menyewa uang. Ketika kita kemudian kedatangan satu institusi yang namanya bank, kita buka rekening bank. Nah, ketika kita menyerahkan uang pada bank, dia sewa uang itu dengan uang sewa 5%. Dia sebutnya bunga, bukan sewa, ya kan? Tapi kan kita tiap bulan dikasih uang. Nah, oleh bank, uang itu disewakan lagi pada orang yang mau beli mobil nggak punya uang, mau beli rumah nggak punya uang, dikasihlah namanya kredit pemilikan rumah, kredit mobil, bahkan sekarang kredit naik haji.
ya kan? Nah, dengan dipinjamkan uang itu kita disuruh bayar sewanya. Katakanlah 20%, 15%. Nah, itu sewa menyewa uang. Nah, itu haram. Nah, yang terakhir adalah yang dua-duanya tidak boleh. Tidak boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Itu yang disebut pertukaran, sorf. Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawabut dengan jawabut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Harus tunai dan sama, gitu. Nah, jadi dua benda yang sama ini, terutama yang merupakan alat tukar, itu harus persis sama di bertukarkannya, ya. Nah, jadi kita penting memahami definisi dan batas-batasan riba ini, karena sekarang kita bertransaksi menggunakan secari kertas, di mana secari kertas ini ada dua riba sekaligus, yaitu riba al-fadl, penambahan yang haram, dan riba an-nasi'ah, yaitu penundaan yang haram. Nah, jadi kita mesti paham dari mana datangnya uang kertas ini. Ya, uang kertas ini belum lama. Dulu tetua-tetua kita dari Aceh sampai Goa, sampai Ternate, sampai Papua, kalau jual beli pakai apa? Ya, apa uang kita dulu? Emas, ya kan? Koin emas, koin perak. Atau kalau tidak ada emas, tidak ada perak, bisa membayar dengan jagung, bisa membayar kedelai. Di Jawa itu kalau orang panen, yang membantu panen itu tidak dibayar dengan ini, tapi dibayar dengan sebagian dari hasil panen itu. Jadi Allah SWT mengharamkan jual beli yang dipaksakan. Ya, la ta'kulu amalu bainakum bil batil ila antakuna tijaraten antara diminkum. Janganlah kalian memakan harta saudaramu secara batil, kecuali, nah ini yang halal. Satu-satunya memperoleh harta yang halal adalah antakuna tijaratan antara diminkum, melalui jual beli yang redo sama redo. Jadi haram hukumnya mengatakan bahwa saya di sini hanya boleh berjual beli dengan dolar Amerika, atau di sini hanya boleh berjual beli dengan yen Jepang, atau hanya boleh berjual beli dengan rupiah. Itu haram. Karena Allah menyatakan harus redo sama redo. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau beli ayam saudara, saya bayar pakai jagung. Nah, kalau dua-duanya mau, bismillah. Jagung dibayar dengan ayam, ayam dibayar dengan jagung. Saya mau bayar beli baju, saya bayar dengan kedelai. Kalau redo sama redo, bismillah. Itu boleh. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, ini redo sama redo nggak? Kalau kita berjual beli pakai ini. Ini dibawa ke Singapura, saya mau beli kopi segelas, laku udah? Nggak laku. Mereka bilang, ya Anda di sini harus wajib menggunakan dolar Singapura. Tapi ada tapinya. Kertas saya yang namanya dolar Singapura itu nilainya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Betul nggak? Jadi ini dipaksakan, dan dengan pemaksaan itu timbulnya kezaliman. Sekarang saya kasih contoh ini ya. Kalau dua benda ini kan persis sama. Kalau saya tukarkan, saya beli satu air ini dengan satu air ini, orang mau enggak? Kira-kira segelas air ditukar dengan segelas air, mau kan? Dan adil tidak? Satu gelas ditukar segelas, adil. Saya bawa ke Singapura, saya tukar gelas ini di Singapura dengan gelas ini, mau enggak orang? Mau, karena sama, adil kan? Di Amerika juga begitu, di Jepang juga begitu. Nah, sekarang mereka mengatakan, sekarang Anda tidak bisa bertransaksi begitu, you mesti pakai ini. Karena ini sekarang yang sudah kita ciptakan dan Anda pakai ini. Nah, lihat. Sekarang harga ini berapa? Di Makassar ini. Ya? 1.000 katakanlah, 1.000. Nah, jadi kalau saya beli 1.000 dapat satu. Sekarang bawa uang 1.000 bawa ke Singapura. Saya mau beli satu gelas air ini 1.000 rupiah. Dikasih nggak sama dia? Nggak dikasih. Dia bilang di sini harganya $1. Betul nggak? Jadi kita harus membayar 10.000
untuk mendapatkan 1 gelas air. Nah, orang Singapura datang ke sini bawa uang $1. Saya mau beli $1 air ini, saya minta 10. Kita kasih enggak 10? Kita kasih. Karena kita berhasil diyakinkan bahwa $1 Singapura sama dengan 10.000 kali lipat rupiah. Lihat, ya. Ketika transaksi fitrah antara gelas dengan gelas air ini dilakukan secara adil, begitu diganti dengan uang kertas, kita menjadi 10 kali lipat lebih miskin dari orang Singapura. Betul gak? Dan orang Singapura kalau datang sini tiba-tiba 10 kali lebih kaya dari orang kita. Nah, itulah akibat dari riba. Ya, nah jadi ini yang riba yang pertama, penggelembungan, penambahan, ya kan? Ini uang Rp2.000. Kemudian saya ganti gambarnya, nolnya saya tambah 1 menjadi Rp100.000. Yang 98.000 dari mana? Sihir. Hanya ganti gambar, ganti angka, jadi 100.000. Dan apa arti 2.000 ini? Kalau kita bilang 2.000, ada nggak artinya? 2.000 kan hanya simbol angka, 2, nolnya 3. Kemudian ada para bankir mengatakan, sekarang angka 2.000 itu saya kasih namanya rupiah. Tiba-tiba dapat segelas teh. Betul nggak? Begitu dikasih nama rupiah, dia menjadi punya nilai, jadi harta. Nah, sekarang orang Amerika bilang, saya juga punya angka 2.000, tapi namanya bukan rupiah, namanya dolar Amerika. Jadi kalau $2.000 Amerika itu sama dengan 30 juta. Jadi kalau saya beli teh, saya dapat 1 gudang teh. Betul nggak? Nah, ini ilmu sihir, ya. Nah, jadi disitulah terjadi penggelembungan. Jadi ini ada riba al-fadl di dalamnya. Nah, yang kedua yang kita mesti ketahui, dari mana datangnya uang kertas ini? Jadi dulu ketika kebebasan memilih itu ada, ya, antarodin minkum masih dijalankan, orang-orang bebas berjual beli. Tapi yang dipakai, yang dipilih, yang terbaik adalah emas dan perak. Nah, jadi ketika saya membeli seekor kambing, saya bayar 1 dinar emas. 1 dinar emas ini 4/4 gram. Maka saya mendapatkan kambing dan penjual kambing mendapatkan emas. Nah, jadi dalam fikih itu yang disebut jual beli ada tamliku ain maliyatin. Mendapatkan ain, ini adalah ain, harta yang dipakai sebagai alat tukar, maliyatin dengan mendapatkan harta yang lain. Jadi harta ditukar dengan harta. Atau kalau bukan harta, dia merupakan satu manfaat yang kita sebut sebagai jasa. Cuci mobil, ngepel, ya kan, menyetrika, memijat. Jadi manfaat ditukar dengan harta. Nah, ketika kita membayar dengan ini bukan harta. Ini ada nilainya enggak? Harta itu langsung oleh Nabi sebagai saman, ada nilainya. Nah, ini berapa nih? 100.000. Kalau saya belah 2 begini, jadi 50.000 enggak? Kalau saya belah 4 begini, jadi berapa? Ada nilainya enggak? Hilang. Nah, jadi ini bukan harta. Nah, dan ini bukan harta, tetapi ini adalah hutang. Nah, jadi lihat tadi ya, ketika orang-orang punya emas, datanglah para pandai emas ini mengatakan, pegang emas tuh berbahaya, berat dan sebagainya. Titipkanlah pada kami. Maka orang mulai menitipkan emas, lalu pandai emas mengeluarkan kwitansi bahwa si fulan menitipkan pada saya 1 dinar. Nah, dalam syariat Islam ini yang disebut sebagai ain, ini disebut sebagai dain. Nota hutang, kwitansi, voucher, ya. Nah, ini boleh hanya antara 2 pihak. Jadi ini tidak boleh dipakai untuk belanja, tidak boleh menjadi uang secara umum. Jadi kalau mau belanja, dain ini harus dikembalikan, ainnya diambil, baru dibelikan kambing, dibelikan baju, dibelikan mobil. Ya, harta ditukar harta. Sebab ini bukan harta, ini adalah surat hutang. Tidak sah membeli sesuatu, membayar sesuatu dan surat hutang. Bisa dipahami? Nah, lalu mereka tahu si pandai emas ini, ketika ada satu orang menitipkan hartanya 1 unit, dia bisa mengeluarkan 1 kwitansi. Lalu ada orang datang lagi, saya mau beli mobil nggak punya uang. Oh, kalau gitu bisa saya pinjami, saya punya nota hutang ini. Dia keluarkan 1 lagi. Nanti ada orang datang lagi,
mau beli motor gak punya, dia utangkan satu kwitansi lagi. Sampai dia tahu bahwa setiap ada satu koin yang dititipkan sama dia bisa mengeluarkan 13 kwitansi. Baru sesudah ada 13 yang punya datang, mana koin saya? Nah, ini berdasarkan pengalaman, rata-rata begitu. Nah, itulah yang sekarang menjadi rumus di bank, yang kemudian dilegalisir oleh pemerintah, bahwa bank boleh hanya punya modal 1/8, 1/12 atau 1/13 persisnya, yaitu 8%, yang disebut capital adequacy ratio. Jadi bank itu modalnya hanya 8%. Sedangkan kalau dia membuat neraca kan harus 100%. Kalau yang ngerti akuntansi paham, yang asetnya 100, liability-nya 100. Nah, jadi bank punya kesempatan secara legal mencetak uang dari modal yang 8% menjadi 100%. Bagaimana cara bank mencetak uang? Tadi itu, lihat ya, tadinya kan satu emas, satu kwitansi. Nah, terus ada orang datang mau hutang, dia cetak lagi uang. Satu lagi, dua. Ada lagi datang orang pinjam hutang, dia cetak lagi uang. Jadi bank itu mencetak uang dengan cara membuat hutang. Jadi kalau bapak-bapak sekalian berhutang pada bank, itu uangnya baru dicetak saat itu. Ya, jadi kita kalau di sekolah kan diajari bahwa di bank adalah tempat orang menaruh uang kemudian didistribusikan pada orang lain, kan gitu. Nah, itu tidak betul. Jadi bank kerjanya adalah mencetak uang dari kredit dan ditambah bunga, kredit berbunga, gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini pertama ada penggelembungan, yaitu ada riba al-fadl. Yang kedua adalah riba nasiah. Tadi kalau kita membayar dengan ini berarti kita membayar dengan hutang, tidak tunai, ada yang ditunda. Nah, jadi kalau kita lihat status uang ini sampai hari ini tidak berubah secara hukum, bahwa uang beredar ini adalah nota hutang bank sentral kepada siapapun yang memilikinya. Nah, dulu tahun 46 ketika bank sentral kita namanya BNI 46, dibuatlah satu undang-undang bahwa setiap 2 rupiah itu sama dengan 1 gram emas. Makanya waktu itu tidak ada uang 1.000 rupiah. Karena kalau ada uang 1.000 rupiah, maknanya adalah 1.000 dibagi 2, 500 gram emas, setengah kilogram emas. Nah, jadi kalau uang 100.000 ini berapa kilogram emas? 1 gram emas 2 rupiah. Jadi di 100.000 adalah 50.000 gram emas. 50 kilogram emas, betul nggak? Ini 50.000 gram, jadi 50 kilo. Nah, jadi sesuai janji itu seharusnya kalau kita kembalikan kwitansi ini pada mereka, mereka harus berikan pada kita 50 kilo emas. Dan ini secara hukum tidak berubah statusnya, bahwa ini adalah nota hutang, promissory note namanya. Nah, tapi kalau hari ini kita tagih, mana 50 kilogram emas saya? Apa yang dijawabnya? Ya hutang saya 100.000 itu. Angka 100.000 itulah hutang saya. Dan itu pun tidak akan pernah dibayar. Apa yang mau dibayarkan? Ya kan? Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa min ahlil kitabi man inta manhu bikintarin yu'addihi ilaika. Jadi di antara para ahli kitab itu, kalau kamu titipi beri amanah 1 kintal emas, yu'addihi ilaika, dia akan berikan kembali pada kamu. Wa minhum, tapi ada di antara mereka ya, man inta manhu bi dinarin, kalau kamu titipi 1 dinar saja, ini 1 dinar ini dititipkan, la yu'addihi ilaika, tidak akan mereka berikan kecuali kamu tagih. Dzalika bi anahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Mereka berkata karena kami tidak punya tanggung jawab kepada selain ahli kitab. Allah berkata mereka berdusta. Mereka berdusta karena sesungguhnya amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun. Ya, jadi tidak mau itu ahli kitab, mau itu ummiyin, yang begitu ada janji harus diberikan. Nah, karena itu dari ayat ini Imam Qurtubi mengatakan bahwa haram hukumnya kita mempercayakan harta kita kepada kaum ahli kitab kecuali dia berada di bawah daulah Islam sehingga bisa
diawasi dan dipaksa oleh yang berwenang kalau terjadi kecurangan. Nah, inilah yang terjadi di zaman ini. Jadi ketika kita menerima dolar Amerika, kita menerima pound sterling dan uang-uang kertas yang lain, maknanya adalah kita telah memberikan amanah itu pada mereka. Dan semula memang demikian, bahwa emas dan perak ini semua ada di kantong-kantong tetua kita, ya kan? Nah, ada satu peristiwa di Amerika tahun 29, di mana Amerika mengalami kebangkrutan, lalu dibuatlah keputusan presiden bahwa seluruh emas rakyat Amerika harus diserahkan kepada bank sentral. Tidak cuma-cuma dibeli dengan harga $20 per ounce. Nah, itu tahun 1933. Ketika 1934, kemudian di setiap uang kertas ini dulu tertulis, misalnya $10, ya kan? Ada tulisannya dalam emas murni atau $10 dalam emas, dalam koin emas, dan harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau diminta. Ditulis di uang ini. Nah, begitu tahun 34 keluar uang baru sesudah emas semua dirampas, tulisannya berubah bahwa $10 yang harus diserahkan kepada siapapun yang memintanya. Kata-kata dalam emas dihapus. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa jangan khawatir, setiap saya mencetak uang kertas ini, saya backup dengan emas. Tapi emasnya tidak lagi berupa koin, sudah menjadi emas batangan. Nah, kalau rakyat kemudian mau memiliki emas, boleh, tapi dengan cara membeli. Jadi ingat, pertama, emas itu adalah milik rakyat, hanya bisa diperoleh dengan cara mengembalikan kwitansi. Ya kan? Sekarang sesudah emasnya diambil, dirubah menjadi batangan, disimpan, dan kita diberi kertas. Pakai saja ini kertas, karena ini sudah menjadi seperti emas. Kalau mau punya emas harus beli, tapi harganya sekarang bukan 20 lagi, melainkan $35 per ounce. Jadi didevaluasi. Nah, itulah sesungguhnya yang terjadi, bahwa perubahan dari koin emas dan perak menjadi kertas adalah perampokan. Ya kan? Nah, jadi itu adalah langkah pertama ketika dahulu dompet kita ini isinya emas dan perak, sekarang dompet kita berubah, isinya kertas, dan dompetnya menjadi dompet seperti ini. Ini dompet riba ini, karena istrinya alat riba, ya kan? Nah, pertanyaan, emasnya kemana? Allah SWT berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahukanlah pada orang-orang yang menyimpan emas dan tidak membelanjakannya, tidak mengedarkannya, tidak memindahkan ke tangan, kabar yang pedih. Yauma yuhma 'alaina fi nari jahannam, ketika semua dibakar di neraka, emas dan perak itu akan disetrikakan. Jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, akan disetrikakan di muka mereka, di punggung mereka, dan di dada mereka, di wajah mereka atau dada mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah harta yang kamu simpan-simpan. Fadukuma kuntum taknizun, dan rasakanlah akibat dari yang kamu simpan-simpan itu. Nah, jadi haram hukumnya menyimpan-nyimpan emas dan perak, karena Allah SWT menciptakan emas dan perak sebagai alat tukar, dia harus beredar. Nah, hari ini mana emasnya? Semua ditimbun di Fort Knox, di Paris, di New York, di London dan sebagainya. Dan kepada kita disodori ilmu sihir ini, yang ketika Pak Harto sebelum menjelang jatuh, kalau ada uang 50.000 dibelikan telur dapat 25 kilo, 1 kilo telur hanya 2.000. Hari ini telurnya sama, 1 kilo itu isinya 16 butir, tidak berubah. Uangnya juga sama, Pak, tidak berubah ini. Tapi kalau kita belanjakan 50.000 dapat berapa kilo telur? Di Makassar berapa harga telur sekilo? Hah? 25.000. Sekarang harga telur 25.000. Bapak-bapak tidak tahu, ibu-ibu pasti tahu. Jadi 50.000 hanya dapat 2 kilo telur. Telurnya sama, duitnya sama. Jadi yang 48, yang 23 kilo kemana? Itu yang mereka rampok. Jadi uang kertas ini adalah alat perampokan.
Dengan cara tadi, setiap saat dia nilainya turun, harta kita dengan mudah semakin diambil. Jadi lihat kembali contohnya kalau antar negara. Kalau orang Amerika mau beli kayu dari kita, dia tanya kan, berapa harga kayu ulin itu, kayu hitam itu, satu Sulawesi ini, $1 juta. Nah, dia tinggal ambil mesin sablonnya, cetak $1 juta. Sekarang bahkan tidak perlu pakai mesin sablon, pakai HP ya kan, $1 juta dia ketik 0000 ting. Ah, kita tebang kayu. Boksit kalian berapa? Emas berapa? Tembaga berapa? Dengan cara itulah seluruh harta kekayaan kita dihabisi. Hanya dengan ditukar dengan sekarang pulsa elektrik, ya kan? Dia kan tinggal nulis. Nah, jadi kalau kita hutang ke Bank Dunia itu $5 miliar, kan dia tidak berikan 5 karung $5 miliar. Apa yang diberikan sama kita? Dia coba nulis angka $5 miliar, ting, masuk ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia masuk ke departemen ini, departemen itu, dipakai buat gaji, buat APBN, macam-macam. Tapi ketika kita mengembalikan hutang itu, bisa kita hanya mengetik $5 miliar, saya kembalikan, ting. Apa mereka bilang? Tidak bisa. You mesti mengembalikan hutang saya dengan US dollar. Makanya harus punya devisa namanya. Ini dari mana dapat dolarnya? Ya beli dari saya. Caranya yaitu tebang kayu kalian, ambil boksit, ambil mineral, ambil cakalang, tuna dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah kezaliman dan ketidakadilan yang luar biasa akibat dari riba. Nah, jadi hari ini kita semua, Nabi mengatakan akan datang satu zaman, yu'ti zamanun ala nas, ya, akan datang zaman yakuluna riba, ketika semua makan riba. Para sahabat nanya, kuluhum, semua? Nabi tidak menjawab kuluhum, tidak menjawab semua, tapi Nabi menjawab bahkan mereka yang menolak riba pasti terkena debunya. Karena riba sudah menjadi sistem, ya kan? Jadi kita semua sadar tidak sadar, suka tidak suka, rela tidak rela, kita ini dibuat makan riba setiap saat. Kita duduk di sini nih, ini ada riba, di bangku ini ada riba, di air ini ada riba, di sajadah kita ada riba. Karena semua diproduksi berdasarkan hutang berbunga, ya kan? Dan semua yang kita pakai ini adalah instrumen riba. Nah, itulah sebabnya sedekah kemudian mati. Dan riba ini membuat orang tadi sakit jiwa. Bayangkan, ini kan selembar kertas dan kita mempercayainya bahwa ini adalah harta, dan semua orang mengejar-ngejar ini. Sihir yang tidak ada. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, penyakit jiwa, sakit gila. Kita dibuat seperti itu, gitu. Nah, lalu secara real kehidupan pun dibikin menjadi sulit. Jadi misi bank yang paling utama adalah membuat semua orang miskin, supaya beli rumah tidak bisa tunai, beli mobil tidak bisa tunai, beli motor tidak bisa tunai, ya kan? Menjaga kesehatan tidak bisa tunai. Solusinya apa yang diberikan? Kalau beli mobil, beli rumah, beli apapun sekarang solusinya apa yang ditawarkan? Hutang, kredit. Jadi problemnya didatangkan karena riba, solusinya juga riba. Nah, begitu juga kesejahteraan sosial kita. Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, pensiun, semua menggunakan instrumen riba. Ya kan? Asuransi, dana pensiun, gitu. Nah, lihat. Jadi apa yang saya sampaikan pertama, bahwa sebenarnya kita punya instrumen kesejahteraan sosial, yaitu wakaf. Di mana Nabi mengatakan wakaf itu tanamlah pokoknya dan ambil buahnya. Itu sebabnya dikatakan menjadi jariyah, menjadi amal yang pahalanya terus-menerus diberikan. Nah, jadi apa solusi kita terhadap riba ini? Ya, pertama tadi kita harus kembalikan wakaf. Hidupkan kembali wakaf-wakaf. Hari ini tidak ada wakaf. Orang wakaf dibikin masjid. Nah, itu salah satu bentuk wakaf. Tapi masjid harus didampingi dengan wakaf yang lain, yaitu kebun, sawah, perumahan yang disewakan, dan seterusnya. Jadi wakaf adalah aset produktif.
yang menghasilkan sedekah, dan sedekahnya ini yang dipakai untuk membiayai sekolah, membiayai masjid, membiayai rumah sakit dan seterusnya. Jadi tidak tergantung pada riba. Ya kan? Nah, jadi wakaf dikembalikan. Yang kedua, kita juga harus pelan-pelan meninggalkan instrumen riba ini, dan kita kembali kepada kebebasan memilih alat tukar. Dan Nabi sudah mengajarkan bahwa alat tukar yang terbaik adalah semua komoditi yang bisa dipakai sebagai uang, terutama emas, perak, gandum, jawawut, ya kan, kalau kita ada kedelai, jagung, kurma dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mulai mengembalikan dinar dan dirham, lihat ya, ketika kita membelanjakan uang kertas, kita mensedekahkan uang kertas, sesungguhnya kita menambah hutang berbunga. Jadi yang kita sebarkan adalah kemiskinan. Semakin banyak kita pakai uang kertas, semakin miskin kita. Betul nggak? 2.000 menjadi 50.000 menjadi 100.000. Ini bukan kita bertambah kaya, kita bertambah miskin. Dulu ini dapat 1 kilo emas. Sekarang 1 gram emas 600.000. Jadi kita hanya menjadi miskin 300.000 kali sejak kita merdeka sampai hari ini. Karena kita membiarkan riba ini berlangsung. Nah, jadi kembali bahwa apa solusinya? Pertama, wakaf kembali dihidupkan. Wakafkanlah kebun. Kalau kita, nah tadi dulu orang biasa wakaf itu sawah, kebun, hartanya banyak. Sekarang dengan adanya riba, harta itu hilang. Orang berwakaf paling uang tunai 100.000, 50.000. Nah, itu dikumpulkan, dibelikan kebun, dibelikan sawah, belikan perumahan yang sewakan dan seterusnya. Jadi yang dipanen adalah buahnya, jariahnya. Dan yang kedua, kita kembali menggunakan mata uang emas dan perak. Nah, di Makassar ini alhamdulillah sudah mulai terbentuk. Ada sejumlah anak-anak muda mulai membentuk komunitas. Namanya Komunitas Muamalah Makassar. Nah, disitulah mulai digunakan dinar dan dirham. Jadi pakai buat sedekah. Jangan lagi menyedekahkan uang kertas, sedekahkanlah emas, sedekahkanlah perak. Jadi uang kertas ini dirubah dulu menjadi emas dan perak, baru disedekahkan. Kemudian untuk mahar, kita menyebutnya aja mas kawin. Nah, di tradisi di sini kan biasa, mahar itu emas, ya kan? Tapi sekarang emasnya tidak berupa emas batangan atau kalung atau gelang, tapi berupa uang, yaitu dinar emas. Kemudian yang terakhir, yang paling pokok adalah untuk membayar zakat. Jadi zakat harta itu hanya sah dibayar dengan harta itu sendiri. Jadi kalau padi, zakatnya padi. Kambing, zakatnya dibayar pakai kambing. Nah, harta moneter, harta yang sebenarnya harus dibayar hanya dengan emas dan perak. Jadi tidak sah membayar zakat dengan ini. Menentukan nisabnya aja, ini kan tidak ada nisabnya. Berapa nisab zakat rupiah? Ada enggak? Atau berapa zakat dolar? Tidak ada. Tidak ada wujudnya. Nabi menetapkan zakat itu adalah 20 dinar emas atau 200 dirham perak. Membayarkannya pun harus dengan dinar emas dan dirham perak. Nah, jadi demikian para jamaah sekalian yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau diringkaskan, semua apa yang diperintahkan dan dinyatakan oleh Allah SWT dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW sedang kita alami di zaman kita ini. Jadi Nabi mengatakan, semua yang kamu miliki akan kehilangan nilai, tidak ada artinya kecuali emas dan perak. Nah, itu yang kita alami hari ini. Nabi mengatakan, selamatkanlah dinar dan dirham karena semua yang kamu miliki akan hilang. Ini nanti sebentar tidak ada nilainya nih. Ini semakin turun, Pak. Dulu mungkin dapat 20 ekor ayam. Sekarang hanya dapat 3 ekor ayam. Ayamnya sama, uangnya sama. Gitu. Itu adalah akibat dari riba tadi itu. Nah, sekarang kita tergantung juga kepada riba untuk kehidupan sosial kita, pendidikan, kesehatan. Nah, itu dikembalikan dengan wakaf. Ya. Salah. Jadi menurut buat saya wakaf ini seperti Bapak katakan dulu, seperti benar-benar kita dari dulu menggunakan uang emas, dulu 1 dinar emas sebeli 1 ekor kambing. Kalau kita pakai uang ini dari dulu sampai sekarang, kita sama
lipat. Ini pembodohan betul. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mulai daripada pertukaran uang itu kalau tidak didukung sama pemerintah? Sekarang saya beli dinar, saya sudah katakan ke orang itu tukar lagi rupiah, akhirnya tidak berputar. Ya, jadi saya kalau misalnya kita berjuang begitu, tapi kalau tidak didukung oleh pemerintah dan tidak disahkan seperti itu, tetap akan kembali lagi ke uang kertas itu tadi. Harta saya tukar ke dinar, saya belanja ke dinar, orang itu tukar ke rupiah, jadi lagi rupiah lagi, jadi kertas lagi. Jadi bagaimana solusinya? Kalau kita tidak didukung oleh negara atau ulama, susah untuk memulainya. Iya, betul bahwa masalah dinar dan dirham ini adalah bagian dari amr. Nah, apa yang tidak ada dari kaum muslimin hari ini dibandingkan kaum muslimin yang dulu? Kenapa kaum muslimin yang dulu bisa menjalankan muamalah dengan dinar dan dirham? Karena ada amr. Siapa pemegang amr di tanah Makassar ini? Sultan Hasanuddin namanya. Dan sultan-sultan sebelumnya dan sultan-sultan sesudahnya. Ya. Jadi Allah SWT memerintahkan kita atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para ulil amri di antaramu. Nah, pada waktu itu umat Islam memiliki ulil amrinya. Siapa ulil amri itu? Ulil amri adalah orang-orang yang menegakkan dan melindungi syariat Islam. Imam Qurtubi mengatakan apa yang dimaksud ketaatan dalam ayat tadi adalah yang pertama adalah dalam soal dinar dan dirham, pencetakan mata uang. Jadi pencetakan mata uang ini ada tugas seorang amir atau seorang sultan. Hari ini siapa amir bapak-bapak? Ada amirnya kan? Tidak ada. Bagaimana mau ada dinar dan dirham? Nah, yang kedua adalah menjaga takaran dan timbangannya. Jadi seorang amir yang menerbitkan dinar dan dirham pasti menjamin keasliannya. Tidak ada keraguan. Dan yang ketiga adalah menarik dan pembagian zakatnya. Nah, jadi sejak ada dinar dan dirham dari tahun 2009, saya mendirikan Baitul Mal. Dan karena saya seorang amir, saya mencetak dinar dan dirham, saya juga menarik zakat dalam dinar dan dirham. Jadi sejak tahun 2009 kira-kira sudah lebih dari 30.000 dirham yang saya bagikan sebagai zakat melalui Baitul Mal. 30.000 dirham. Kalau ada yang membayar zakat dalam bentuk dinar, saya pecah menjadi dirham dulu supaya bisa dibagikan. Karena kalau berupa dinar terlalu besar. Nah, pertanyaan bagaimana orang-orang mustahik ini membelanjakan, ya kan? Nah, maka bagian dari tugas seorang amir menjaga takaran dan timbangan itu maknanya adalah dia harus menyelenggarakan pasar. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi masjid dan pasar. Nah, hari ini di Indonesia ada 800.000 masjid, tidak ada satupun pasar. Sunnah Nabi tidak dijalankan, bahwa di samping masjid selalu adalah pasar. Dan kata Nabi, aturan mainku di masjid sama dengan aturan mainku di pasar. Masjid adalah sedekah, pasar adalah sedekah. Masjid tidak boleh disewakan, pasar tidak boleh disewakan. Masjid tidak boleh disekat-sekat, dikasih bangunan. Pasar tidak boleh disekat-sekat, dikasih bangunan. Pasar haram dipajaki, karena semua jenis pajak adalah haram. Ya, nah jadi kunci dari bisa berjalannya dinar dan dirham adalah pasar, di mana di pasar itu jual beli menggunakan dinar dan dirham, atau menggunakan jagung, atau menggunakan kedelai, apapun yang diterima sebagai alat tukar adalah sah sebagai uang. Yang tidak sah sebagai alat uang tukar kertas itu, karena tidak ada nilainya. Dan sekarang bahkan menjadi pulsa digital, ya kan? Nah, jadi saya setiap bulan bikin pasar di Depok, di mana orang-orang berjualan di situ tanpa bayar di lapangan terbuka. Orang belinya pakai dirham, gitu. Nah, jadi disitulah dinar dan dirham beredar. Kita harus membentuk jamaah, kita harus membentuk komunitas dengan seorang amir sehingga kita terpimpin. Khalifah Umar mengatakan tidak ada Islam kecuali berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali ada seorang amir. Dan tidak ada seorang amir, tidak ada amr kecuali ada ketaatan dari kepatuhan. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum.
Jadi makna jamaah adalah kita sebagai muslimin bersama-sama berkehendak dan menjalankan syariat Islam. Dan dengan berjamaah kita kembali tahu bahwa kita harus mentaati Allah SWT, mentaati Rasulullah SAW melalui pertaatan pada ulil amri. Hari ini kepada siapa ketaatan diberikan? Ada yang ditaati, ya kan? Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hanya di bibir, lip service. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, asyhadu alla ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi siapa yang kau takuti? Siapa yang kau taati? Siapa yang kau cintai? Sesuatu selain Allah SWT. Nah, itu bagian dari. Jadi riba ini hanyalah produk akibat dari tadi kita menjadi sakit jiwa. Nah, tapi sakit jiwa ini juga adalah produk dari karena kita menyandingkan sesuatu yang lain selain Allah SWT di sebelah kehadiran Allah SWT. Dan itu yang disebut sebagai musyrik. Betul nggak? Dan proses penyirikan ini berlangsung sejak 500 tahun yang lalu. Nah, coba lihat apa yang terjadi di Nusantara ini. Jadi ketika masyarakat kita masih berpegang pada tauhid, syahadatnya bukan hanya di mulut. Ada sultan, para sultan ada qadi, ada mufti, ada fakih-fakih. Ya, di Aceh itu kalau kita lihat sekarang ada kitab-kitab yang membuktikan bahwa daulah Aceh itu adalah daulah yang berjalan. Mir'atul Tulab itu kitabnya Al-Singkili. Kemudian baru saja saya kemarin menemukan ada satu kitab namanya Safinatul Ahkam. Di Banjarmasin ada kitab dari Al-Banjari, Sabil Al-Muhtadin, yang juga menjelaskan tentang tugas seorang sultan, bagaimana dinar dirham dicetak, bagaimana zakat ditarik dan seterusnya. Nah, saya masih mencari-cari nih. Makassar di bawah Sultan Hasanuddin dulu, kitab-kitab fikih apa yang digunakan? Itu. Nah, jadi kembali menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa hanya melihat dinar dan dirham saja. Dinar dirham ini hanya jalan masuk untuk kembalinya Islam, yaitu dengan adanya jamaah, menjalankan amr, menegakkan dinar dirham, menjalankan pasar, menjalankan wakaf, pasar dan seterusnya. Nah, disitulah Islam akan kembali. Itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang lain, silakan. Silakan, Pak. Pakainya, Pak. Biar terdengar, ya. Waalaikumsalam. yang menjalankan emasnya sebanyak 1.400. Jadi setelah 1 tahun baru ini saya kembalikan. Jadi kala itu waktu saya punya emas 505.000 dirham. Jadi saya kembalikan jadinya 500.000. Itu apa yang kita mengatakan bahwa Ya. yang kedua pertanyaannya menjual dua harga. Saat kita membeli tunai, transaksi tunai, Ya. itu kan ada harga seumpama 1 juta. Ketika kita membeli, meminjamkan, itu terjadi harga 1,5 juta. Ya. Sehingga itu dikatakan bahwa menjual dua harga. Apakah dikatakan bahwa itu masuk riba? Dan ketiga pertanyaannya, pembelian emas secara tidak tunai, apakah dikatakan bahwa itu riba? Karena saya mendengar itu bahwa pembelian emas harus secara tunai, tidak cash and carry kepada. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Jadi cara kita melihat kehidupan, melihat muamalah, maka kita harus melihatnya dengan cara pandang muamalah.
Nah, tapi hari ini cara pandang muamalah ini sudah tidak ada. Cara pandang kita adalah cara pandang riba, kapitalisme. Misalnya tadi ya, kasus emas yang dipinjamkan. Nah, pinjam meminjam itu kalau dengan uang kertas batil. Karena uang kertas ini kan hutang. Jadi kalau kita menghutangkan hutang, nah itu batil. Satu. Yang kedua, ini bukan harta. Kita meminjamkan 100.000 ini apa artinya? Minjamkan 100.000 hari ini atau 5 tahun yang lalu dengan 100.000 hari ini beda. Dulu dapat 5 kilo telur, hari ini cuma dapat 1 kilo telur. Ya kan? Karena itu batil hutang piutang dengan uang kertas ini. Seperti hanya batil kita berjual beli dengan uang kertas. Jadi sudah betul bahwa saya meminjam 1,4 kg emas, kembali 1,4 kg emas. Tidak boleh dikaitkan dengan rupiah. Gitu. Jadi pokoknya pinjam 1 on, kembali 1 on. Nah, itulah keadilan. Tidak tambahan, tidak ada pengurangan. Tapi kalau justru dihitung dengan rupiah, menjadi kacau. Gitu. Jadi yang betul kalau Anda berhutang piutang, gunakanlah dinar. Hutang 1 dinar kembali 1 dinar. Seperti hanya arisan. Arisan itu kalau pakai rupiah atau pakai uang kertas, yang dapat pertama lebih untung daripada yang dapat terakhir. Karena nilainya terus merosot. Maka kalau mau arisan, arisanlah dinar, arisanlah perak, emas, atau arisan beras, arisan padi. Gitu. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama itu justru yang sah hutang piutang itu adalah dengan komoditi. Nah, yang kedua soal dua harga, Pak ya. Dua harga. Jadi kan Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dengan Nabi mengatakan bahwa haram hukumnya satu transaksi dengan dalam dua transaksi atau dua harga dalam satu transaksi. Jadi tadi batasan antara jual beli dan hutang, Pak. Jadi kalau kita tunai itulah jual beli. Maka kalau jual kerudung tunai 50.000 ya 50.000. Tapi begitu dibilang ini dicicil 5 kali, maka dia menjadi hutang. Nah, kalau hutang tidak boleh ditambah. Hutang 1 kerudung kembali 1 kerudung. Maknanya adalah kalau kerudung itu nilainya 50.000, dicicil 5 kali, ya mesti 5 kali 10.000. Tidak boleh dengan 5 kali 15.000 menjadi 75. Nah, ini praktek umum hari ini. Ya kan, kalau dijual tunai 10, dicicil 5 kali menjadi 15, dicicil 10 kali menjadi 20. Nah, ini haram. Nah, ada ulama yang membolehkan cicilan dengan harga berbeda kalau memang itu dua benda yang berbeda. Walaupun ini sama barangnya, tapi dua benda, duanya ada. Jadi dari awal jelas kontraknya bahwa ini saya jual tunai 10, ini dijual dengan cicilan 15. Nah, ada ulama yang membolehkan. Tapi dari awal jelas bahwa ini 10, ini 15. Itu yang dimaksud bahwa menjual dengan kredit itu boleh dan harganya lebih mahal. Tapi hari ini orang jual rumah, rumahnya aja belum ada. Ya kan, kalau dibilang tunai 100 juta, kalau dicicil 10 tahun 150 juta, kalau dicicil 20 tahun jadi 200 juta. Bahkan rumahnya pun belum ada, jangankan dua rumah yang berbeda. Yang dijual cuma gambar, betul nggak? Gambar. Nah, itu lebih gaib lagi, barang gaib yang dijual. Itu. Nah, jadi sekarang ini selalu dipertanyakan ini karena mau dijadikan pembenaran bahwa menjual kredit dengan harga lebih itu adalah halal. Nah, itu haram. Gitu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan apa tadi, Pak? Pertanyaan ketiga? Oh ya, bahwa emas itu harus ditunai. Nah, sekali lagi, kita hanya bisa mengerti itu dengan kacamata muamalah. Nah, jadi yang Nabi katakan adalah emas dengan emas, perak dengan perak, harus tunai dan sama. Emas dengan perak boleh tidak sama, tapi harus tunai, ya kan? Nah, lalu banyak ulama sekarang, ustadz ini yang nggak paham, melihat dengan kacamata riba, kacamata kapitalisme. Uang kita kan sekarang ini, lalu ini emas ini adalah komoditi. Maka ketika ini ditukar dengan ini menggunakan hukum itu bahwa ini tidak boleh ditunda. Yang tidak boleh ditunda itu kalau emas dengan emas, perak dengan perak,
atau emas dengan perak. Tapi kalau emas dengan gandum atau emas dengan baju, perak dengan baju, boleh. Nah, jadi dalam keadaan sekarang sebenarnya apapun transaksi kita menggunakan uang kertas adalah haram. Mau tunai, mau dicicil, ini haram. Karena ini riba dan tidak tunai, ya kan? Nah, jadi kita harus melihat masalah yang besar dulu apa. Masalah yang besar adalah tadi, kita belum mengembalikan emas dan perak sebagai alat tukar, sebagai uang. Jadi kita kembalikan dulu ini sebagai alat tukar dan uang, sehingga kita bisa mengerti mana yang disebut tunai, mana yang disebut kredit. Nah, jadi tadi yang itu tidak boleh kalau bayarnya dengan emas atau bayarnya dengan perak. Jadi posisi emasnya yang harus dijadikan alat tukar, jangan emasnya yang dijadikan komoditi, kemudian ini yang dianggap sebagai alat tukar. Bisa dipahami maksud saya? Nah, ketika kita melihat bahwa ini sebagai uang dan emasnya sebagai barang, sebagai komoditi, maka seolah-olah ini terjadi pembayaran yang tadi kalau dicicil menjadi tidak tunai, bahkan dibayar tunai dengan ini pun tidak tunai. Itu maksud saya. Gitu. Jadi kita harus dudukkan dulu persoalan yang besarnya dulu, bahwa kita harus dudukkan dulu ini nih harus disingkirkan. Jadi kalau jual beli emas tidak dengan ini, tapi dibayar dengan beras, dengan jagung, dengan rumah dan sebagainya. Gitu. Jadi kita paham, oh kalau begitu boleh saya membayar jagung dengan emas secara cicilan. Yang tidak boleh adalah kalau emas ditukar dengan emas atau perak dengan emas. Perak dan emas atau emas dengan perak dan perak. Gitu. Jadi jawabannya tidak ada bisa mengatakan bahwa boleh dicicil atau tidak dengan ini. Karena bahkan dibayar tunai pun dengan ini tidak sah, Pak. Itu yang saya maksud, bahwa kita melihat hukum syariat harus dengan hukum syariat. Tidak bisa hukum masalah syariat diselesaikan dengan hukum buatan manusia. Nah, itu yang dimaksud bagian dari syirik. Bahwa Allah telah memerintahkan sesuatu, ya kan? Kita tidak mentaati, kita menggunakan sesuatu yang lain yang kita ciptakan sendiri, yaitu hukum buatan manusia ini. Nah, ini kalau kita baca buku teks, uang kertas ini namanya uang fiat. Fiat. Nah, fiat itu bahasa Latin yang artinya sama dengan kun. Kun fayakun. Jadi itu hanya hak prerogatif Allah SWT untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Betul nggak? Nah, mereka menyebut ini uang fiat karena sesuatu yang tidak ada, kemudian pemerintah mengatakan ada 100.000 rupiah, 100.000 dolar, tiba-tiba menjadi satu truk kopi atau satu truk kelapa sawit. Nah, itu melampaui hak prerogatif Allah SWT. Dan karena itu penciptaan uang kertas adalah perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik karena dia mengatakan saya lebih dari Tuhan. Tuhan hanya bisa menciptakan sekian banyak. Itu sebabnya Imam Malik mengatakan janganlah kalau kamu bertransaksi jual beli ada tambahan di salah satunya, bahkan hanya selembar rumput. Itu riba. Jadi riba itu melawan fitrah. Allah SWT menciptakan alam ini tidak ada yang berubah. La tabdila ila khalqillah, kata Allah SWT. Tidak ada yang berubah dari ciptaan Allah SWT. Jadi kalau rumput itu diciptakan 10, ya 10. Maka ketika mau ditambahkan satu, dari mana yang satu itu? Sama, ya. Harta ini, sumber daya alam ini Allah ciptakan terbatas. Para bankir mengatakan saya bisa membuat tidak terbatas. Berapapun harga bumi ini saya bisa beli kalau ada yang jual. Betul nggak? Berapa? 1 triliun dolar dia tinggal ketik. 1 triliun dolar. Ada yang jual satu lagi bumi, saya beli lagi. Bulan saya beli. Nah, jadi semua terbatas kecuali Allah SWT. Sekarang ada segelintir manusia yang mengatakan saya bisa membuat tidak terbatas. Saya melebihi dari Allah SWT. Jadi dulu Fir'aun mengatakan begitu dan mengendalikan rakyatnya dengan sihir, tadi seperti Bapak sampaikan. Hari ini sama.
para bankir mengendalikan kita ini dengan sihir. Dengan sihir. Namanya uang fiat. Kun fayakun. Mereka mengatakan fiat. Ada dari yang tidak ada. Itu. Silakan yang lain, Pak. Ya. Bapak ini dulu ya. Makasih atas supaya informasi. Tadi diinformasikan kepada pemasaran bahwa Bekasi, Depok. Depok ada semacam setiap bulan itu pasar yang instrumennya menggunakan Ya. itu kan bagi manusia atau kaum muslimin yang tergantung dari produk kita. Selanjutnya kita kan di Makassar. Satu, yang kedua, sudah ada komunitas dari komunitas Makassar. Lalu selanjutnya, apakah di komunitas Makassar itu program seperti itu ada Pak? Ya. Nah, itu saya lebih bagus ya. Ya, betul. Saya misalkan, Baik. sehingga kita juga akan instrumen pasar komunitas Makassar dan kita bisa atau bahkan kita yang dari petani Betul. Ya. Ya, ini di sini ada Bang Syahrul Rauf. Mana? Syahrul Rauf. Bang Syahrul mana? Sudah pulang. Jadi di sini ada komunitas itu. Bang Syahrul. Nah, ini salah satu penggerak komunitas Muamalah Makassar. Coba tolong ceritakan apa yang sedang dilakukan di sini. Jadi kalau di Depok bisa dibikin pasar, di sini bisa nggak dibuat pasar? Bisa, gitu. Nah, beliau ini sekarang yang menggerakkan bersama teman-teman yang lain untuk memulai Muamalah Makassar. Jadi tolong ceritakan apa yang dilakukan dan bagaimana cara bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Rauf. Saya habis Makassar. Terus sekarang sedang bersama teman-teman di komunitas itu membangun upaya untuk menegakkan muamalah sehari-hari. Jadi sekarang itu anggota grup sudah sekitar 119 orang. Jadi kita membuat pertemuan-pertemuan untuk membahas, kemudian mengkaji bagaimana muamalah yang sebenarnya yang sangat dekat dengan yang diajarkan dengan Rasulullah SAW. Nah, grup ini juga selain untuk belajar kajian muamalah, di grup ini juga kita bisa berjualan, jadi bisa berdagang yang sesuai dengan hukum-hukum muamalah. Kemudian di grup ini juga bagi yang ingin menukarkan dinar dan dirham, kita bisa tukarkan atau order di situ. Nah, kemudian dikirim bersamaan dari Depok ke Makassar. Kemudian kita ambil sama-sama. Kemudian kita bahas apa yang perlu kita lakukan lagi untuk menegakkan muamalah di sekeliling kita, mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi di grup ini sudah mulai ada yang jual madu dibayar dengan dirham. Saya kemarin salah satu anggota grup ini bilang, saya jualan lada, saya punya 5.000 pohon lada. Nah, saya ingin punya dirham. Saya bilang, oke, berapa harga ladanya? Dia bilang 45.000 sekilo. Jadi oke, saya beli 1 dirham. Dia bilang, oke, 1 dirham dapat 1,5 kilogram lada. Itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita mengubah perilaku kita. Ya kan, Allah SWT berfirman, la yughayyiru ma ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita sebagai satu kaum kecuali kita merubah diri kita. Ya kan? Nah, cara kita merubah adalah rubah perilaku kita dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk ini, yaitu kita selalu mengentertain riba, selalu menyubur-nyuburkan riba. Ya kan? Mulailah kalau besok mau kondangan memberikan kado, jangan lagi kado uang kertas, berikan kado berupa dirham. Dan dirham itu tidak kemudian jadi kertas lagi, diberikan lada.
dibelikan madu, dibelikan ada lagi itu minyak apa itu kemarin saya lihat di grup itu, macam-macam. Nah, pelan-pelan sampai kita bisa membuat pasar secara rutin. Jadi mula-mula individual dulu, mana yang bisa. Kalau di sini ada bapak pedagang, mulai hari ini beritahukan bahwa saya menerima pembayaran dengan dirham atau dinar. Saya tidak mau lagi dibayar dengan uang palsu, uang-uangan ini, ya kan? Kita menggunakan uang dari Rasulullah SAW. Nah, lalu nanti kalau sudah mulai banyak, buatlah pasar dengan aturan yang dibuat Nabi, tidak boleh disewakan, harus terbuka di tanah lapang, ya kan? Dan menggunakan emas dan perak sebagai alat tukarnya. Kita mudah sekali lupa. Dari zaman Sultan Hasanuddin sampai Sultan sudahnya, ya kan, di Aceh itu sampai abad 19 masih berlaku uang emas. Jadi 100 tahun ini saja kita tidak lagi menggunakan uang emas. Tapi kita masih menyebut uang kita ini rupiah. Rupiah itu emas. Rupiah itu artinya perak. Maka kita menyebut, berapa kau punya uang? 1 juta perak, 1000 perak. Nah, tapi kita sudah berkhianat dengan kata-kata. Riba ini merusak segalanya, termasuk merusak bahasa. Jadi kertas kita sebut sebagai perak. Riba kita sebut sebagai bunga. Bunga ciptakan Allah yang sangat indah, ya kan? Allah SWT ketika menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, Allama Adama asma'akulaha. Kepada Nabi Adam diberitahukan nama-nama segala sesuatu. Ini air. Dan disebut air itu ada maknanya. Ini ayam, ada maknanya. Ini pohon, ada maknanya. Ada emas, ada perak. Nah, hari ini kata-kata dirusak oleh riba. Kata-kata dilepaskan dari maknanya, ya kan? Bunga dibilang sebagai riba, kertas dibilang sebagai perak, riba dibilang jual beli, gitu. Nah, karena itu kita kembalikan kata-kata itu sesuai dengan makna. Kita kembalikan suk, pasar. Kita kembalikan pasar seperti yang didefinisikan oleh Nabi SAW. Wakaf, kita kembalikan wakaf, bahwa wakaf itu bukan obligasi, bahwa wakaf itu bukan pasar saham. Wakaf adalah kebun, sawah, rumah-rumah yang disewakan dan seterusnya. Gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, mulai sebagai satu komunitas. Gitu. Silakan, Bapak. Berikutnya. Waalaikumsalam. Saya lihat ini riba. Saya mau ulang itu sebenarnya cara pandang. Jadi pertukaran bersifat transaksional itu merupakan bagian daripada menghindari atau melakukan riba. Emas dan sebagainya bertukar itu merupakan sifatnya transaksional. Tapi yang terpenting ilustrasi menurut saya memang bagaimana cara pandang yang berubah, yang bergeser dari riba ke yang sebenarnya syariat. Nah, kalau cara pandang sudah terdikai dalam sejarah Islam, tentu saja akan bergeser ke sistem-sistem yang bersifat transaksional. Nah, seperti pertukaran misalnya batu ini kan bagian daripada yang menghindari riba. Nah, yang sulitnya adalah kalau cara pandang yang tidak berubah, maka selalu akan dikaitkan kembali seperti tadi. Kalau saya kasih emas selalu diparalelkan antara berapa nilai emasnya hari ini dan berapa yang akan datang. Selalu akan paralel kepada yang dibagi. Karena ini cara pandangnya yang tidak belum kafah sehingga akan selalu ikut ini berapa nilai emas hari ini, berapa yang akan datang hari ini. Contoh lagi, lada berapa harganya? Kira-kira berapa dinar atau berapa nilai dalam emasnya? Lalu dihitung kembali berapa rupiah, setara nanti dikonversi dengan berapa dinar misalnya. Artinya ini belum kafah, artinya belum selesai cara pandangnya. Apakah ada sistem-sistem yang bisa mengerucutkan nanti seperti itu? Sehingga betul-betul kita tidak menarik kembali ke dalam sistem
yang riba itu. Artinya tidak saling menada antara rupiah misalnya dengan rupiah dengan dinar. Tidak betul-betul cara pandang kita tidak mengarah ke sana lagi. Tidak ada kaitan lagi. Tidak dikorelasikan berapa nilai ini, hari ini berapa lagi nilainya ini. Seperti itu. Yang kedua, saya tadi menarik memang karena sistem ini sangat menarik. Tidak ada peraturan memang kalau memang itu bisa ditegakkan ini. Kemudian kalau begitu sampai di mana kira-kira perjuangan ini? Apakah secara nasional nanti ada amil yang bisa kita banyak perkembangan yang bisa menggerakkan? Tentu saya kalau komunitas begini yang kecil tanpa ada dukungan sistem, karena memang ini kan persoalan karena sistem yang merusak. Jadi tentu untuk mengubah ini perlu ada sistem yang lebih masif untuk berkomunikasi. Salam. Nah, jadi kita kan memang belum, karena semua sekarang masih terkait dengan uang kertas, maka ketika membuat harga, ya mau nggak mau kita mengkorelasikan itu. Sampai nanti ketika kita sepenuhnya bisa tidak mengaitkan. Jadi maksudnya gini, apa yang harus kita kaitkan dirham dan dirham itu adalah dengan komoditi. Jadi tadi misalnya satu dirham dapat seekor ayam. Berapapun harga ayam itu, satu dirham pasti dapat seekor ayam. Seperti hanya berapapun harga kambing dalam rupiah, satu dinar dapat seekor kambing. Jadi sudah nggak ada urusan dengan rupiah, gitu. Tapi hari ini kan kita memberi harga dalam rupiah. Baju ini 100.000. Nah, karena itu mau nggak mau kita kemudian mengkonversi jadi dirhamnya berapa. Nah, itu masa transisi memang akan begitu. Tapi kalau bagaimana kita mengubah persepsi? Persepsi itu apa sih? Ya kan? Nabi mengatakan, lakukanlah apa yang kamu tahu, maka Allah akan beritahu yang kamu tidak tahu. Lakukanlah yang kamu tahu, maka Allah akan memberitahu bahkan yang kamu tidak ingin tahu atau kamu belum tahu. Maka kuncinya adalah amal. Amalkan, jalankan ini, maka kamu akan tahu. Masalah dinar dan dirham ini akan sangat sulit, ruwet, sulit kalau terus-menerus didiskusikan, didebatkan, diwacanakan. Tapi sekali diamalkan, tanya yang sudah mengamalkannya, dengan sangat mudah diamalkan. Gitu. Nah, lalu apakah berarti kita memerlukan satu sistem? Nah, sistem inilah yang menghilangkan dinar dan dirham. Jadi kebatilan ini, sistem ini adalah kebatilan. Ya, dan kita diperintahkan bukan melawan kebatilan. Yang diperintahkan pada kita adalah kita tegakkan yang hak. Kita menghadirkan yang hak. Karena Allah berfirman, hadirkanlah yang hak. Karena dengan hak yang hadir, maka yang batil akan musnah. Karena kebatilan pasti musnah. Nah, kenapa hari ini riba merajalela? Karena kita tidak menegakkan yang hak. Kita tidak menghadirkan yang hak. Maka melalui komunitas inilah yang hak itu dihadirkan, supaya yang batil itu musnah. Jadi tidak ada urusannya bahwa itu nanti ada. Nah, ini yang disebut nasional itu apa sih? Nasionalisme itu adalah ciptaan para bankir untuk memastikan bahwa kalau ada yang mengambil hutang pada bank, ya kan? Dan nation ini dibikin berhutang pada bank karena nation ini adalah alat untuk menginvestasikan uang bank. Nah, dia perlu nasabah saya ini siapa yang bertanggung jawab, siapa? Oh, dari Sabang sampai Merauke disebut Indonesia, satu di Semenanjung disebut Malaysia. Nah, jadi nation state itu adalah ciptaan para bankir sesudah revolusi Perancis untuk memastikan bahwa investasinya jalan, ribanya jalan. Gitu. Nah, coba kita lihat ya, kalau kita sudah kembali pada fitrah seperti Sultan Hasanuddin dengan rakyatnya dulu, seperti Iskandar Muda, semua orang menggunakan emas dan perak. Kita perlu kertas, uang kertas itu. Kalau kita nggak perlu uang kertas, ya kan? Perlu nggak bank-bank yang mengedarkan uang? Nggak perlu kan? Dan kita perlu nggak ada lembaga yang diberi hak monopoli untuk mencetak ini? Jadi ketika muamalah hadir, riba ini nanti berhenti dengan sendirinya, menyingkir. Nah, itu tugas kita.
Jadi nggak usah ruwet berpikir mesti ada sistem ini, sistem itu. Kata Nabi, lakukan yang kamu tahu, Allah akan beritahu yang kamu tidak tahu. Gitu. Nah, bahwa kita harus membangun jamaah dengan amirnya, dengan pasarnya, tentu itulah amalnya, itulah amalan kita. Gitu. Jadi jangan kita dilumpuhkan karena cara berpikir kita ini yang salah justru, gitu. Ya kan? Nah, jadi insya Allah dengan pengamalan itu semuanya akan dengan sangat mudah. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Saya bertanya, dalam pertanyaan ini saya sama sekali tidak meragukan kepada Allah. Nah, misalkan kita ingin membeli kambing, ukuran kambing ini berbeda-beda, ada kambing besar, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau dalam bentuk rupiah, kalau ini yang besar harganya 1.200.000, nah kalau yang kecil itu kurang lebih harganya, dan kurang lebih harganya. Nah, apakah kalau itu kan dengan dirham, apakah menjadi Pak kalau ada besar sedikit dengan itu kan dengan kambing, dengan kemudian satu, kemudian ada sebagai yang bergerak di bidang penukaran penukaran dirham. Nah, otomatis satu sendiri kan harus menyediakan emas, itu pun harus masih dibeli ya. Nah, apakah dari rupiah emas ini termasuk pribadi Allah? Ya tentu kalau kambing kecil harganya setengah dinar, kambing besar harganya 1 dinar, sapi harganya 5 dinar, 10 dinar, gitu. Itu soal jual beli biasa, gitu. Itu tidak ada masalah. Jadi Nabi pernah menyuruh Urwah, sahabatnya, Urwah, kau belikan aku seekor kambing. Dia belikan 1 dinar pada Urwah. Ini dari sini kenapa kita tahu harga kambing. Urwah pergi ke pasar. Nah, Urwah ke pasar, dia beli dapat 2 ekor kambing. Dia beli dapat 2 ekor kambing, artinya 1 kambing dia bayar setengah dinar kan? Nah, dia jual di pasar 1, laku 1 dinar. Nah, dia datang ke Nabi, Nabi, ini yang kau suruhkan aku beli kambing, ini kambingnya, ini dinarnya aku kembalikan. Gimana kamu bisa begitu? Ya karena saya dapat 2, saya jual 1, dapat 1 dinar. Kata Nabi, Masya Allah, kau kalau berdagang bahkan kau jual ke bubun akan berkah dan untung. Gitu. Jadi soal harga itu ya begitu. Kalau kecil ya setengah dinar, yang gede 1 dinar itu tidak ada masalah. Gitu. Nah yang kedua, bagaimana mendapatkan dinar? Itu banyak cara. Itu tidak harus selalu dengan rupiah. Gitu. Saran saya yang paling baik adalah mereka yang memiliki harta cetak sendiri-sendiri dinarnya. Tapi mengikuti aturan dan ketentuan dari sultan atau dari amir yang punya otoritas. Jadi bawa ke percetakan, tolong cetak ini 1 kilo emas itu akan jadi 250-an dinar. Ongkosnya berapa saya bayar. Nah dia bawa pulang berupa dinar. Itu cara terbaik mendapatkan dinar. Nah lalu sekarang cara yang kedua bagaimana? Mahar. Kalau menikah ikuti Nabi, maharnya dengan dinar emas atau dirham perak. Ya kan? Yang ketiga, saya cuma orang gajian. Ya minta sama bos, saya nggak mau lagi dibayar dengan uang palsu nih. Bayar saya dengan dinar emas dan dirham perak. Bisa nggak? Bisa. Saya menggaji pegawai saya dengan emas dan perak. Walaupun tidak 100%. Gitu. Ya kan? Cara yang lain, wah saya ini orang miskin. Gimana saya bisa punya emas dan perak? Kau adalah mustahik, kau akan dapat pembagian zakat dan dinar dan dirham. Itulah mesti ada seorang amir mengambil dari yang kaya membagikan kepada yang miskin. Nah, ini kebalikan dari sistem ini. Sistem ini adalah mengambil dari kita yang miskin ini distor kepada yang kaya. Inilah sistem riba. Gitu. Nah, ini sudah berapa cara tuh? Ya kan, mencetak sendiri, minta gaji dinar dirham, mendapat pembagian zakat, mahar, hadiah. Saya mau nikah nih, nanti kau kasih hadiah lah kalau kau nikah. Ya, tapi hadiahnya emas atau perak ya, jangan hadiah kertas. Bisa dapat dari hadiah, ya kan?
Nah, itu adalah cara-cara yang terbaik mendapatkan dinar dan dirham. Nah, tapi kita hari ini dalam masa transisi, semua yang ada adalah rupiah. Nah, inilah kesempatan kita mengubah rupiah-rupiah ini, kertas-kertas ini menjadi emas. Selagi mereka masih menerima. Jadi kalau ada orang menukarkan emas dari rupiah, ini adalah cara yang darurat hari ini. Maka kertas ini segera ditukarkan lagi dengan emas. Masukkan lagi ke percetakan, dijadikan dinar, diedarkan lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi itulah kesempatan kita hari ini. Sebelum emas nanti menjadi 1 juta per gram. Selagi ini, ketika dinar mulai dicetak, 1 gram emas itu hanya 90.000. Bayangkan kalau waktu itu sudah nyetak dinar semua, 15 tahun yang lalu. Hari ini untuk mendapatkan dinar kita harus membayar 4 gram emas, ditambah perak jadi 4/4 gram, ya kan? 10 tahun yang akan datang mungkin sudah menjadi 1 juta per gramnya. Karena itu hari inilah kesempatan terbaik kita. Tukarkan semua kertas ini menjadi emas dan perak. Gitu. Lalu pertanyaan, apakah itu bukan riba? Apapun yang dibayar dengan uang kertas adalah riba, batil. Tapi sekali lagi, ini adalah keadaan darurat. Inilah kesempatan kita untuk membuat yang riba haram ini menjadi emas dan perak yang halal. Bisa dipahami, ya. Nah, jadi sekali lagi cara pandang kita harus melihatnya dari kacamata syariat Islam. Jadi ada yang namanya darurat. Nah, ini yang kita gunakan kesempatan darurat ini untuk memperbanyak koin emas dan perak yang beredar. Rupiah jadi koin, sebar, rupiah jadi koin, sebar, rupiah jadi koin, sebar. Karena emas tidak boleh ditumpuk-tumpuk. Ya, dengan dijadikan koin ini yang ditumpuk di New York itu kita tarik keluar 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dicincang-cincang menjadi koin, disebarkan ke masyarakat. Itu kira-kira. Dinar itu perak. Hah? Dinar 1 dinar adalah 4/4 gram emas 22 karat. Dan dirham adalah 2,97 gram perak murni. nilai 1 dinar itu berapa dirham? Nah, 1 dirham dan 1 dinar nilainya kata Nabi terserah pasar. Di zaman Rasul itu antara 1/10 dan 1/12. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin 1/12 sampai ratusan tahun itu kira-kira 1/14. Ketika tadi emas dikhianati hanya menjadi kertas saja, melambunglah dia. Sebenarnya bukan emasnya yang berubah, kertasnya terus merosot, ya kan? Dalam hal ini peraknya terus ditekan. Sehingga perbandingan emas dan perak hari ini adalah 1/36. Jadi 1 dinar sama dengan 36 perak. Tetapi dalam berat itu yang tidak boleh diubah. Nabi menetapkan setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. Dan Nabi mengatakan 1 dinar ini 1 miskol. 1 miskol adalah berat 72 butir jawawut yang dipotong bulunya. Nah, kita mendapatkan 4/4 gram. Karena dinar 4/4 gram, maka dirham adalah 7 kali 4/4 dibagi 10. Dapatlah 2,975 gram. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan dinar itu 4,4 gram, dirham itu 3,1 gram, nah itu menyimpang dari ketentuan Rasul tersebut. Kalau saya punya emas mau dijadikan dirham, gimana tukarnya? Dibawa ke tukang cetak. Dibawa ke tukang cetak atau emas menjadi perak. Ada batangan. Emas batangan menjadi dinar kan? Dinar. Ya, dibawa ke tukang cetak. Saya dalam waktu dekat bersama di belakang itu ada penyangga putra penyangga, beliau ini dari Tanjung Pura. Dari Tanjung Pura, Mangkunegara Tanjung Pura. Nah, ayahnya sudah mencetak dirham. Dalam waktu dekat akan mencetak dinar. Kalau mau kita bisa sama sekalian, Bapak punya berapa kilo atau berapa gram, kita cetak bersama-sama menjadi dinar dari Tanjung Pura. Sampai nanti di sini ada seorang amir atau sultan yang bisa mencetak dinar dirhamnya sendiri. Karena di dalam koin itu akan tercantum siapa sultan atau amir yang mencetaknya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dirham Aceh itu mereka nyebutnya dirham. Itu ada nama sultannya. Nanti tidak ilegal kalau kita bikin penjualan begitu, dan dianggap ilegal oleh pemerintah. Kalau di kacamata pemerintah itu legal tidak legal itu kan hanya satu. Bapak bayar pajak apa enggak? Pelacuran itu
Ada yang legal, ada yang tidak legal. Mananya adalah yang legal itu pelacuran yang bayar pajak. Yang tidak legal yang tidak bayar pajak. Begitu juga perjudian, ya kan? Nah, dalam syariat Islam kan legal tidak legalnya beda. Perjudian kapanpun ilegal, miras kapanpun ilegal, pelacuran kapanpun ilegal, ya kan? Nah, jadi itu kalau kriteria legal tidak legalnya sistem ini. Nah, jadi di sisi yang lain tidak ada satupun undang-undang atau peraturan yang kita langgar. Jadi kalau Bapak membeli lada dengan dolar Amerika atau dolar Singapura atau yen Jepang, itu melanggar hukum. Ya, kalau kita berjual beli dengan selain rupiah di negeri ini, misalnya tadi membayar lada dengan yen Jepang, itu melanggar hukum. Tapi kalau saya membayar lada itu dengan kedelai, ada hukum yang dilanggar. Saya beli kambing Bapak, saya bayar dengan kedelai 50 kilo. Melanggar hukum enggak? Tidak ada hukum yang dilanggar. Nah, begitu juga kalau kedelai ini saya ganti, saya bayar kambing Bapak dengan 4 gram emas. Tidak ada peraturan yang dilanggar. Dan kalau kita sholat, apakah kita sholat tergantung ada kepres atau tidak ada kepres tentang sholat? Kita berpuasa, apakah karena ada undang-undang yang mengatakan bahwa kita wajib berpuasa? Apa yang membuat kita sholat atau berpuasa? Hah? Karena kita mentaati perintah Allah SWT, ya kan? Dan ketaatan kita kepada Allah SWT nggak boleh pilih-pilih. Kita taat sholat, tidak taat dalam jual beli. Kita taat dalam puasa, kita tidak taat dalam zakat. Bahwa zakat itu hanya sah dibayar dengan emas dan perak. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat ini tidak bisa berjalan kecuali diri kita sendiri. Tidak ada satupun yang membuat muamalah dan syariat Islam ini tidak bisa jalan kecuali kita yang membuatnya tidak jalan. Karena itu tadi, ubahlah dirimu, maka dunia sekelilingmu akan berubah untukmu. Ubahlah dirimu, ubahlah nafsmu, maka dunia akan berubah untukmu. Allah akan merubah kaummu ketika kamu merubah dirimu sendiri. Gitu. Masih ada yang lain? Silakan. Tinggal actionnya aja. Tinggal actionnya, betul Pak. Ya. Ya. Nah, sekarang yang mencetak dinar ini belum ada lagi. Tapi sudah ada dinar-dinar cetakan lama yang sudah beredar. Itu ada dari Kesultanan Cirebon, ada dari Kesultanan Ternate, hampir tidak ada lagi, karena ada dari Emirat Indonesia. Nah, tadi dalam waktu dekat dari Tanjung Pura akan mencetak dinar emas. Ya kan? Nah, selama di sini belum ada seorang amir atau seorang sultan yang mencetak kembali dinar dan dirham, gunakanlah dinar dirham yang sudah ada itu. Cara mendapatkannya tadi ada 8 cara itu. Salah satunya dengan rupiah. Nah, kalau dengan rupiah melalui wakalah ada Madinah Al Munawwarah. Kita hadirkan generasi salafus salih di Makassar. Generasi yang Allah ridhoi dan yang meridhoi Allah SWT. Tahu saya di Pegadaian itu ada dijual dinar. Nah, itu penyimpangan. Karena dinar itu adalah uang, bukan barang yang diperjualbelikan, apalagi dengan cara kredit berbunga. Jadi kalau dibeli emas tadi kaitannya dengan pertanyaan Bapak itu, ya, mengkredit emas itu sekarang ini yang jadi persoalan adalah dia mengkredit dengan bunga. Gitu. Tidak, maksudnya kalau bentuk dinar ada di Pegadaian seperti cash. Apa setengah? Saya tidak tahu karena para sultan tidak pernah menyalurkan dinar dirhamnya melalui Pegadaian. Itu pasti beli dinarnya itu untuk dijadikan dicek apakah dinar itu dari sultan mana dinar dan dirham itu. ada sultannya. Nah, kalau dari sultan berarti tiruan. Itu bukan dinar dirham. Itu harus ada sultannya. Ya, itu namanya perhiasan biasa. Nah, kalau kita cetak di sini, siapa jadi sultan? Ya, ikut itu yang saya bilang, ikut kesultanan yang sekarang sudah ada, ikut Kesultanan Tanjung Pura. Sampai di sini kita punya sultan yang mencetak dinar dan dirham.
Jadi sekarang ini yang bercetak kan tinggal dua, Sultan Tanjung Pura, Mangkunegara Tanjung Pura, dan Sultan Bintan, Sultan Husain Hud. Gitu. Cari di Makassar seorang pemimpin yang layak, ya kan, yang ikhlas, tabalkan dia menjadi sultan atau menjadi seorang amir. Gak usah pakai istilah sultan lah. Kalau istilah sultan tuh pasti ada masalah dengan masa lalu, ya kan. Ada yang merasa nanti, oh saya zuriatnya, kok tiba-tiba sekarang ada yang mengklaim jadi sultan, saya yang zuriatnya bukan sultan. Tapi sultan itu bukan jabatan. Ini yang sekarang harus dipahami. Banyak orang mengaku saya sultan. Tapi tanya, pertama yang harus ditanya, kalau kau seorang sultan, mana dinar dan dirham? Kalau kau tidak mencetak dinar dan dirham, berarti kau bukan sultan. Ya kan? Yang kedua, bagaimana kau menjaga takaran dan timbangan? Mana sarkasarmu? Mana wakafmu? Mana perangkat-perangkat malah yang lain, ya kan, sampai kemudian ya, soal hudud, soal jinayah, soal itu belakangan. Kita harus mengembalikan Islam dari tempat di mana dia dihancurkan. Islam tidak dihancurkan secara militer, tidak pernah ada Islam hancurkan militer. Islam tidak pernah dihancurkan secara politik, karena tidak ada politik dalam Islam. Islam dihancurkan melalui riba. Melalui riba. Ya, digantikan oleh satu sistem riba, yaitu yang dikenal sebagai negara fiskal ini. Itu sebabnya kita harus memahami bahwa Islam itu adalah pemerintahan tanpa negara dan perdagangan tanpa riba. Itu Islam. Hari ini tidak ada Islam. Tidak ada Islam. Yang ada adalah orang-orang yang beragama Islam tanpa Islam. Karena tidak ada elemen-elemen dari Islam yang diperlukan untuk adanya Islam, yaitu amr. Di bawah amr di situ ada dinar dirham, ada zakat, ada baitul mal, ada mufti, ada qadi, ada mustasib, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Nah, pertama ini harus dibongkar dulu sihir ini. Kita ini semua masih di bawah pengaruh sihir ini masalahnya. Betul nggak? Sihir ini yang harus dihapus. Dan cara menghapus sihir ini adalah ubah nafsmu. Yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Dan salah satu cara mengubah nafs itu adalah ya kita harus kembali kepada Allah SWT. Hari ini tidak ada Allah SWT dalam kehidupan kita. Allah SWT hanya ada dalam separuh kehidupan kita, yaitu ketika kita di masjid, kita di musola, betul nggak? Begitu kita ke pasar, ke kantor, Allah SWT tidak ada lagi. Kita tinggalkan. Kita mentaati, menyembah sesuatu selain Allah SWT. Jadi split. Itu yang disebut psikotik, itu yang disebut sakit jiwa oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Karena riba, maka kita kalau di masjid ingat Allah, di pasar, di kantor tidak ingat Allah. Kita mengingkari Allah SWT. Itu. Nah, jadi riba ini tadi saya sudah sampaikan ya, saya rasa ya, riba ini hanya akibat dari splitnya kita ini, split personality. Dan split personality kita ini adalah akibat lagi dari kita meninggalkan atau tepatnya menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Nah, dulu di zaman jahiliyah sama. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah SWT. Tapi siapa yang disembah, yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai? Latah, Manah, Uzza. Betul enggak? Tapi itu jelas bentuknya patung. Nah, itu syirik yang paling rendah tingkatnya. Karena jelas kau menyembah-nyembah Lata, Manah, Uzza. Hari ini syiriknya akbar, syirik akbar. Tapi begitu halusnya sehingga kita tidak menyadari bahwa kita dibikin syirik oleh sistem ini. Kita hanya mengakui asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul di mulut saja. Dan ketika sholat saja di masjid. Begitu kita di kantor, di pasar, cincai. Ya kan? Tidak ada lagi Allah SWT.
Nah, jadi yang paling basic itu kembalikan dulu Allah SWT dalam kolbu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan di mulut, di kolbu, dan dari kolbu yang disebut iman adalah pada pembuktian. Nah, sekarang iman ini Anda menjadi lip service, ya kan? Dan karena itu dalam tingkat amalan kita tidak beramal, tapi berdiskusi, berdebat. Bagaimana dinar dan dirham, bagaimana menjalankan asusa ini itu. Jadi ibarat ada kebakaran. Ya, jadi yang namanya pengetahuan itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya knowing is in the doing. Pengetahuan itu adanya pada amal. Ya kan? Kalau di belakangnya ada kebakaran besar nih, terus kita cuma kebakaran, itu berarti dia nggak ngerti ada kebakaran. Betul nggak? Apalagi yang cerita, waduh itu kebakaran tuh apinya begini, panasnya sekian, nanti kalau dibiarkan akibatnya begini-begini. Nah, itu berteori. Orang yang mengerti bahwa itu ada kebakaran adalah nggak pakai ngomong, dia lari ambil ember, isi air, dia siram, ya kan? Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini. Sekali lagi kata Nabi, lakukanlah apa yang kamu tahu, maka Allah SWT akan beritahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi seperti kata Bapak, tinggal action. Oke, ada lagi yang lain? Sambil menunggu, masih hujan ya. Kita mau bikin pasar dulu. Nah, bismillah. Ini kan halaman besar. Setiap masjid kan punya halaman, walaupun belum menjadi pasar. Dimulai dengan sebagai bazar. Disitulah alat tukar dirham berlaku. Tidak perlu dipaksa, artinya kalau ada yang bawa uang kertas, jual uang kertas ya nggak apa-apa gitu. Karena kan ini bertahap. Ketika Nabi sampai wafatnya Nabi, itu belum ada dinar dan dirham Islam. Karena yang berkuasa secara politik masih Romawi dan Persia. Maka uang yang berlaku adalah koin emas Persia, Romawi, dan koin perak Persia. Begitu Khalifah Umar, baru ketika Khalifah Umar, artinya kira-kira 25 tahun kemudian, dia mulai mengalahkan Persia, barulah dirham dinyatakan ini dirham Islam. Kemudian dikasih kalimat tauhid. Tapi dinar belum, masih pakai dinar Romawi, sampai kemudian Khalifah Malik bin Marwan. Ketika dia mulai mengalahkan salah satu Kaisar Romawi pada waktu itulah, baru dia menegakkan bahwa kita hari ini mengharamkan dinar Romawi dan kita tegakkan dinar kekhalifahan. Gitu. Jadi sama kondisinya dengan hari ini. Jadi ketika Nabi hadir itu bukan dalam keadaan vakum, yang berkuasa adalah Romawi dan Persia. Hari ini yang penguasa kita ya Romawi dan Persia dalam versinya yang lain. Gitu. Maka tadi tugas kita adalah menegakkan yang hak. Kita nggak perlu melawan sistem batil ini, biarkan sistem batilnya akan runtuh. Itu yang sama sebut kita menyongsong zaman baru. Kita bukan di akhir zaman, kita di ambang zaman yang baru. Kalau kita mengatakan kita di akhir zaman, maka kita menunggu Imam Mahdi, kita menunggu Dajjal, kita tidur lari ke gunung. Nah, ini pengajaran-pengajaran yang harus dikoreksi bahwa kita bukan di akhir zaman. Kita adalah di awal, di ambang zaman baru, zaman keadilan, zaman kembalinya dinul Islam. Silakan. Oke, karena ada pertanyaan. Ya. Pakai mic biar yang lain dengar. Jadi kita sampaikan tadi, emas itu bukan komoditi, tapi dialakukan dengan uang emas. Jadi selama ini yang bisa dapatkan kita dari itu apa aja ini? Kalau saya awalkan atau ditulis ini harga 10.000 atau ini ditukar dengan beras per kilo Ya. atau mungkin pulang kami saja. Ya. Yang ketiga, coba saya jelaskan dengan saya berbicara. Ini dinar. Kita Tanjung Pura. Bukan, itu Cirebon. Oh, Pas. Sultan. Sepuh. Sultan sepuluh. Ini dirham. Banyak yang berlaku ya. Ya. Nah, kalau dirham ini dulu dari Amirat, jadi nggak ada nama amirnya. Oh, ini ya. Amirat sini, Amirat.
memang nilainya di sini Mas ya. Iya, itu 1 dirham. Jadi kalau seandainya kita sebut jadi cincin bisa ya. Dan mungkin yang paling selama ini berlaku Iya. kita menghadapi Ya, emas, kalau kita mau cari cincin dan kita harus dari kita dan kita mau cincin itu bisa dilakukan dengan emas gitu. baik saja. Ya, gitu. Iya, tentu emas dan perak bisa bikin cincin, ya kan? Tapi Allah SWT mengharamkan itu, kecuali bagi kaum perempuan. Jadi satu-satunya yang boleh menggunakan emas sebagai selain uang adalah kaum perempuan. Kaum perempuan, karena Nabi mengatakan kaum perempuan itu perhiasan, maka dia dibolehkan menggunakan emas sebagai perhiasan. Tapi kan kalau buat kalung nggak ada kalung sampai 2 ons kan? Atau gelang sampai setengah kilo gitu. Secukupnya dan tidak ada kewajiban zakat. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang memiliki dinar dan dirham dan tidak membelanjakannya itu adalah orang yang tidak bersyukur. Coba renungkan ini luar biasa. Dia mengatakan orang yang punya dinar dan dirham dan tidak membelanjakannya adalah orang yang tidak bersyukur. Dan orang-orang yang mengubah dinar dan dirham menjadi perhiasan adalah orang-orang jahat. Kenapa? Karena dia membuat emas dan perak yang harusnya beredar menjadi tertimbun, disimpan-simpan saja. Maka Imam Ghazali bilang itu orang jahat. Bayangkan kalau Imam Ghazali hidup hari ini, dia melihat semua emas dijadikan batangan yang cuma disimpan di berangkas, ya kan? Nah, lalu kemudian tadi emas didefinisikan sebagai komoditi, maksudnya dalam konteks terhadap uang kertas. Tentu emas itu komoditi, seperti halnya kambing adalah komoditi, kedelai adalah komoditi, dan justru yang bisa sebagai uang itu harus komoditi yang punya nilai. Nah, uang kertas ini bukan komoditi, tidak ada nilainya, tapi sekarang pun dijadikan komoditi, diperjualbelikan. Coba apa nggak sakit jiwa orang membeli dolar dengan rupiah yang cuma beda nama, yang satu ditukar 15.000, betul nggak? Ini 1 unit rupiah, yang di situ 1 unit dolar. Wujudnya nggak ada, dua-duanya nggak ada, cuma nama. Terus kita membayar 15.000 kali lipat. Itu sakit jiwa. Jadi kita terus-menerus membiarkan sistem riba ini, kita sakit jiwa terus. Kita tahu bahwa ini haram, ini batil, ini nggak betul, tapi kita biarkan. Itu yang namanya sakit jiwa, psikosis, gitu, ya kan? Jadi sekali lagi bahwa kita harus mulai berubah pemahaman kita dan mindset kita bahwa emas itu Allah ciptakan dengan tugas khusus. Bahkan ada satu hadis itu Dailami, riwayat Dailami. Di situ disebutkan ketika Allah mengusir Nabi Adam dari surga ke dunia, semua bersedih, semua menyesali kecuali emas dan perak. Lalu Allah tanya kepada emas dan perak, kalian berdua kenapa tidak bersedih dengan Adam diusir? Kata emas dan perak, tentu saya sangat gembira pada orang-orang yang taat kepada Allah SWT, daripada mereka yang membangkang dan kemudian dihukum. Ya, saya tidak. Kenapa saya mesti bersedih? Lalu Allah berkata pada emas dan perak, kau akan diberkahi, dan hanya dengan kedua itu, emas dan perak, manusia akan bisa hidup. Gitu. Nah, saya nggak tahu status hadis ini, tapi ini ada dalam riwayat Dailami, hadis nomor 300. Gitu. Nah, jadi kita harus mulai memahami itu, dan tetua-tetua kita paham itu, bahwa emas adalah harta, bahwa emas adalah uang. Sehingga di Aceh itu ada satu dokumen yang ditulis oleh Iskandar Muda, saya kira itu dalam satu semacam deklarasi petuah-petuah yang diwariskan kepada bangsa Aceh. Nah, itu salah satunya adalah bahwa bangsa Aceh harus menjaga keterampilan dan pengetahuan tentang emas dan perak. Dan tetua-tetua Bugis ini, ya kan, seluruh Nusantara ini uang emas hanya datang dari 2 tempat, dari Aceh dan dari Goa. Jadi kalau sekarang ini kita anak turunnya orang-orang Bugis, orang-orang Makassar ini tidak lagi mengerti emas dan perak, Masya Allah. Itu yang saya maksud. Masa depan kita harus kembali kepada masa lalu kita. Kita gali lagi
Kalau di sini ada karya-karya sastra bahkan yang luar biasa, saya yakin ada kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama. Mungkin Syekh Yusuf pernah menulis kitab fikih, saya nggak tahu. Atau mungkin syekh-syekh yang lain di zaman Sultan. Tidak mungkin ada sultan tidak ada fakihnya. Sultan selalu didampingi para fakih, para qadi, para mufti, ulama-ulama besar. Nah, hari ini begitu banyak ulama, tidak ada fuqaha. Ulama kita hari ini ulama yang ditanya apa saja pasti bisa jawab. Seolah-olah jawaban itu tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Ditanya apa aja kan jawab. Kalau ulama dulu, saya kira separuh dari pertanyaan yang ditanya orang jawabannya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa tadi amal itu hilang, yang ada hanya teori. Nah, kalau berteori apa saja bisa. Nah, yang kita harus kembalikan supaya pengetahuan itu kembali adalah amalnya. Itu. Jadi kita kembali kepada Kesultanan Goa dan Kesultanan mana lagi? Bone, Makassar. Itulah masa depan kita. Sistem ini sedang proses kolaps. Itu. Nah, itu baru betul. Ini adalah akhir dari zaman kapitalisme ini, zaman riba. Tapi bukan akhir dari zaman. Justru kita baru akan mengawali zaman yang baru. Zaman keadilan. Silakan ada lagi yang lain? Mungkin terakhir ya, jam 7:15. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ini menjadi satu perenungan dan amalan bagi muslimin di sini. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.